Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024, 3/4, bab 7336 sampai bab 7340. Jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih kepada Tuan Ekon Retama Asrar yang sudah memperpanjang langganannya dengan Sopter Channel, dan kepada Tuan Mohyons yang sudah nyawer super tanknya. Semoga rizkinya semakin belancar dan berkah, serta disehatkan selalu beserta keluarganya. Amin ya robbal alamin. Ito Nanako mengucapkan "si goi" 2 kali berturut-turut, yang membuat Guru Jingking agak rentan. Dia bukan orang yang membosankan, dan tentu saja tahu bahwa ini adalah cara Ito Nanako menolaknya. Sambil merasa menyesal, dia tidak bisa tidak merenungkan dirinya sendiri. Saya hanya merasa bahwa donor ini memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Jika dia bersedia masuk agama Buddha dan mempelajari kitab klasik, dia pasti akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kitab klasik, pemahaman yang mendalam. Jika demikian, adalah berkah bagi semua orang yang beriman. Tetapi masalah ini hanyalah angan-angan saya. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas berulang kali di dalam hatinya. Itu dosa. Istri saya meminta saya untuk membantunya mencerahkannya. Tetapi saya dengan sepenuh hati membujuknya untuk masuk agama Buddha. Jadi, dia melafalkan beberapa syair dalam hati, lalu berkata, "Donatur, biksu malang itu terlalu banyak bicara. Saya harap Anda bisa memaafkan saya." Ito Nanako sedikit mengangguk. "Tidak masalah, selama kamu tidak membujukku untuk menjadi biksu lagi." Sambil mengatakan itu, Ito Nanako mengeluarkan perlengkapan itu dari sakunya dan bertanya dengan hati-hati, "Guru, saya ingin tahu apakah Anda juga dapat menguduskan dan memberkati jimat untuk saya?" Guru Jingking mengangguk dan bertanya padanya, "Apakah pendonor ingin menyalin sendiri sutra hati Prajnaparamita?" "Iya." Nanako mengeluarkan pena dan kertas yang diberikan oleh biksu kecil sebelumnya dan berkata, "Bolehkah saya menyalinnya di sini?" Tentu saja. Guru Jingking menunjuk ke meja tulis di bawah meja ceramah dan berkata, "Donor, mohon salin kitab suci di depan meja tulis." Nanako mengangguk dan berterima kasih. Lalu datang ke meja, meletakkan selembar kertas seukuran telapak tangan di atas meja, dan menulis 10 kata Sutra Hati Mahaprajnaparamita di atas kertas dengan kuas tipis. Guru Jingking berdiri di samping dan memperhatikan dalam diam. Ketika dia melihat kaligrafi Nanako, dia terkejut. Dia tidak menyangka gadis muda Jepang ini benar-benar bisa menulis dengan baik. Melihat Nanako mulai menulis kitab suci dengan tangan tanpa ada jeda di tangannya, Guru Jingking tahu bahwa Nanako pasti telah membaca kitab suci dengan baik dan hafal isi kitab suci. Setelah Nanako selesai menulis 260 kata sutra hati, dia perlahan meletakkan penanya. Guru Jingking di samping bertanya, "Karena pendonor sudah familiar dengan sutra hati, pernahkah Anda mencoba mengajarkannya sesuai dengan kitab suci?"
Jadi, untuk menjelajahi dunia bawah sadar yang disebutkan dalam kitab suci, Nanako bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda berbicara tentang dunia bawah sadar dalam kitab suci, tanpa mata dan telinga, hidung, lidah, tubuh dan pikiran, suara tak berwarna, wewangian, sentuhan, tanpa penglihatan, dan bahkan dunia bawah sadar? Guru Jingking mengangguk dan berkata dengan serius, tanpa mata, telinga, hidung, lidah, tubuh dan pikiran, tanpa warna, suara, wewangian atau sentuhan. Itu berarti tidak ada 6 akar dan 6 debu, dan tidak ada 6 kesadaran yang muncul darinya. 6 debu hingga 6 akar. Kita tidak lagi melihat apa yang terlihat. Nanako bertanya dengan acuh tak acuh, seperti patung Buddha dan tidak memikirkan apapun. Guru Jingking menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu masalahnya. Biksu malang itu juga berpikir bahwa semua dharma yang sebenarnya adalah kosong, yang berarti melepaskan semua keterikatan dan ilusi. Namun, setelah menerima bimbingan dari seorang mentor, saya menyadari bahwa sebenarnya semua dharma adalah kosong, sebuah cara untuk memahami. Nanako semakin bingung, karena semuanya kosong dan tidak ada penjelasan apa lagi yang ada. Guru Jingking berkata, metode lain adalah dengan meninggalkan semua indera tubuh dan pikiran yang mengganggu tentang dunia luar, dan menggunakan metode yang mirip dengan introspeksi Tao untuk mengembalikan kesadaran ke lautan kesadaran. Setelah kesadaran kembali ke lautan kesadaran, Anda akan menemukan bahwa awalnya, orang membuka mata dan memandang bintang-bintang di langit. Meskipun mereka melihat alam semesta, apa yang mereka lihat hanyalah setitik debu di alam semesta. Namun setelah kesadaran kembali ke alam semesta lautan kesadaran, seolah-olah manusia memejamkan mata dan berada di alam semesta, melihat seluruh alam semesta dari luar alam semesta, rasa keterbukaan bahwa seluruh alam semesta ada di hadapan Anda adalah alam baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya pikir itu mungkin alam bawah sadar yang disebutkan oleh Sang Buddha. Nanako bergumam, tutup matamu dan lihat seluruh alam semesta. Apa yang kamu katakan agak abstrak, aku tidak begitu memahaminya. Guru Jingking berkata, biksu malang itu akan menjelaskannya secara berbeda. Setelah itu, dia berkata dengan nada serius, buka matamu, berdiri saja di bumi dan lihatlah langit di depanmu, tutup matamu dan masuki dunia bawah sadar. Dan bumi menjadi bola di depanmu. Semuanya ada di sana. Kuasai dan nikmati pemandangan yang indah. Nanako mengerutkan kening. Saya telah mengetahui sedikit tentang metode observasi endoskopi. Tapi, saya tidak pernah merasa menutup mata dan melihat alam semesta. Guru Jingking berseru, donor benar-benar mengetahui metode pemeriksaan endoskopi? Nanako mengangguk dan berkata, saya mengerti sedikit, tapi saya tidak bisa memastikan apakah itu benar-benar memata-matai. Guru Jingking bertanya, dapatkah pendonor memberitahu biksu malang itu bagaimana dia melakukannya? Nanako berpikir sejenak dan berkata,
Saya belajar seni bela diri dan menggunakan energi sejati saya untuk mengedarkan meridian ke seluruh tubuh saya, seolah-olah saya memiliki panorama meridian di seluruh tubuh saya. Guru Jingking menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini bukanlah pandangan endoskopi yang sebenarnya. Ini hanya dapat dianggap sebagai semacam persepsi diri di dalam tubuh, yang dapat dilihat oleh pandangan endoskopi. Semacam ini adalah organ dalam, meridian, dantiannya sendiri, dan istana Niwan, yang asli. Anda tidak hanya dapat menutup mata dan melihat segala sesuatu di alam semesta, tetapi Anda juga setidaknya dapat mengintip ke dalam rumah ungu Anda sendiri, yang merupakan asal mula sebenarnya dari kesadaran spiritual Anda." "Zifu?" Nanako bertanya dengan ragu. "Apa itu Zifu?" Guru Jingking berkata, "Meskipun saya mempelajari agama Buddha, memiliki pandangan mendalam tentang Zifu adalah kunci dari latihan Tao. Zifu adalah tempat di mana para biksu menyimpan energi spiritual dalam kitab klasik Tao, tetapi lautan kesadaran yang disebutkan dalam agama Buddha juga sama, di rumah ungu." Lautan kesadaran, Nanako bahkan lebih bingung. Konsep ini, sepertinya aku belum pernah mendengarnya. Guru Jingking berkata, "Sutra Langkavatara menyebutkan bahwa lautan kesadaran yang tersembunyi selalu ada, dan digerakkan oleh angin alam. Segala jenis gelombang kesadaran melompat dan bereinkarnasi. Ini adalah lautan kesadaran." Nanako memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berseru, "Lautan kesadaran adalah samudra tak terbatas yang selalu mendorong kesadaran keluar?" Guru Jingking bertanya dengan ekspresi heran, "Pendonor sudah dapat merasakan lautan? Apakah ini lautan yang tidak berbatas, tidak berangin, tidak berombak, dan tidak berdasar?" Nanako mengangguk. "Benar." Guru Jingking berseru dengan penuh semangat, "Itulah lautan kesadaran." Setelah itu, dia bertanya lagi, "Apakah pendonor menemukan lautan kesadaran sendiri?" Nanako berpikir sejenak. "Baiklah. Ahli seni bela diri mengajari kita bahwa penglihatan endoskopi adalah merasakan meridian dan dantian, tapi entah bagaimana saya berakhir di laut itu." Ketika Nanako sedang belajar seni bela diri dengan Hong Changking di Camp Elises, dia pernah mencoba mengintip ke dalam. Dia menemukan lautan kesadaran tanpa guru. Tetapi Qin Aoswei, yang sedang berlatih bersama, bahkan tidak bisa mengintip ke dalam meridian. Bahkan Ye Chen belum pernah mencapai levelnya. Namun, pada saat itu, baik Nanako maupun Ye Chen tidak mengetahui apa maksud dari keadaan ini. Guru Jingking sama sekali tidak tenang. Meskipun dia mengenakan jubah, dia sebenarnya sedikit bersemangat saat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk mondar-mandir, berulang kali berkata, "Pendonor memang jenius." Dia sebenarnya bisa temukan sendiri lautan kesadaran, jika biksu malang ini tidak memiliki seorang mentor untuk membimbingnya. Saya khawatir saya tidak akan pernah bisa menemukan cara untuk memasuki lautan kesadaran. Pada saat ini, Guru Jingking dan bahkan An Chengqi di depan monitor terkejut. Dia baru saja mendengar dari bawahannya bahwa Nanako membuat kemajuan pesat dalam seni bela diri dan merupakan seorang jenius yang langka.
Jadi dia merasa bahwa Nanako seharusnya menjadi orang di sekitar Ye Chen yang memiliki peluang pencerahan terbaik. Jadi dia menemukan guru Jingking dan memintanya untuk membimbing Nanako menuju pencerahan. Namun siapa sangka Nanako sendiri sudah memahami separuh kebenarannya. Dia tidak bisa menahan detak jantungnya semakin cepat, dan dia menatap monitor tanpa berkedip. Di aula Buddha, Nanako tidak mengerti mengapa guru Jingking terkejut bahwa dia bisa memasuki lautan kesadaran. Bagaimanapun juga, hal itu sepertinya tidak sulit baginya. Meski terasa ada banyak kesalahan, setelah dia berhasil sekali, dia menguasai metode memasuki lautan kesadaran. Metode ini memungkinkan dia untuk melakukannya kemajuan dalam seni bela diri menjadi sangat pesat, tapi selain itu, Nanako tidak tahu apa gunanya. Pada saat ini, guru Jingking akhirnya pulih dari keterkejutannya, jadi dia segera bertanya kepada Nanako, "Donor, setelah Anda memasuki lautan kesadaran, pernahkah Anda berpikir untuk memasuki laut itu?" Nanako mengangguk dan berkata dengan jujur, "Sulit untuk langsung memasuki lautan kesadaran. Jadi aku membiarkan kesadaranku terus naik lebih tinggi, lalu melepaskan segala sesuatu yang berada di tempat tinggi, dan membiarkan kesadaranku jatuh ke lautan kesadaran." Pergi ke tempat yang lebih tinggi. Guru Jingking bergumam dan mengulanginya. Otaknya sudah mati rasa dan dia hampir tidak bisa berdiri. Dia hanya berhasil menenangkan dirinya dengan berpegangan pada meja. Dia memandang Nanako itu dan bergumam, "Dia jenius. Dia memang jenius senior yang tak terhitung jumlahnya dengan bakat luar biasa." Semuanya dipimpin oleh guru untuk memasuki Tao. Sang dermawan sebenarnya bergegas keluar gerbang Tao sendirian. Ini sebanding dengan orang bijak yang mendirikan sekte. Saat dia berbicara, dia berkata kepada Ito Nanako, "Donor, menemukan rumah ungu, menemukan laut kesadaran, dan pergi ke tempat yang lebih tinggi baik-baik saja." Sang dermawan telah menyelesaikan 3/4 jalan menuju pencerahan sendirian, dan sang dermawan hanya salah pada langkah terakhir. Jika Anda mengambil langkah terakhir dengan benar, Anda akan segera menyadari pencerahan. Pencerahan? Nanako itu bertanya dengan ragu. Apa itu pencerahan? Guru Jingking berkata, "Pencerahan berarti membuka lautan kesadaran di rumah ungu, menguasai energi spiritual, dan melangkah ke jalan surga." Skenario terburuknya adalah menjadi seperti biksu miskin, dengan energi spiritual yang tidak meninggalkan laut kesadaran. Tetapi jika Anda berlatih keras, Anda akan dapat mencapai perhatian di masa depan, dunia bawah sadar alam semesta. Dan dalam situasi yang lebih baik, energi spiritual keluar dari lautan kesadaran dan berkumpul di seluruh tubuh. Dalam hal ini, seseorang dapat berlatih melawan kehendak surga dan menjadi biksu sejati. Reiki, biksu, Ito Nanako sangat terkejut dan berpikir dalam hati, Mungkinkah aura dan biksu yang disebutkan oleh guru Jingking adalah kekuatan magis besar Ye Chen Jun? Memikirkan hal ini, detak jantung Nanako itu tiba-tiba bertambah cepat. Ketika dia tumbuh hingga usia ini, dia sangat tenang hampir sepanjang waktu.
Dia memiliki sedikit tujuan dalam hidup. Dua hal yang dia kejar dengan susah payah adalah seni bela diri dan Ye Chen. Setelah dia terluka parah di Jinling dan kembali ke Tiongkok, dia sudah berhenti mengejar seni bela diri. Alasan mengapa dia kemudian belajar seni bela diri sepenuhnya karena dia merasa di dalam hatinya bahwa jika dia belajar seni bela diri, dia akan lebih dekat kepada Ye Chen. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengan Ye Chen. Bersambung.